Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi yaitu gizi dan zat makanan sehat. Yang pertama itu ada zat makanan. Zat makanan adalah satuan penyusun bahan makanan tersebut. Bahan makanan disebut juga komoditas pangan dalam perdagangan. Contoh dari bahan makanan seperti beras, jagung, daging, telur, dan sebagainya. Zat makanan bahan dasar menurut ilmu gizi atau nutrien yang kita kenal adalah seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Organik yang mempunyai fungsi menghasilkan energi dan mempunyai karakteristik sejenis karbohidrat terdiri dari unsur-unsur C, H, O dan merupakan polikol. Lemak juga merupakan kumpulan ikatan-ikatan organik dengan berbagai struktur molekul, tetapi mempunyai karakteristik yang sama, yaitu larut di dalam zat pelarut melalui proses metabolisme yang dalam garis besarnya sama. Demikian, vitamin dan mineral merupakan kumpulan dari berbagai zat atau ikatan dengan struktur yang berbeda, tetapi mempunyai jalur metabolisme yang dalam garis besarnya sama. Lain halnya dengan air dan oksigen, yang masing-masingnya terdiri atas satu jenis struktur molekul ialah H2O dan O2. Nah, ini contoh piramida makanan. Contohnya seperti ini. Bahan makanan sering juga disebut sebagai bahan pangan, dan dalam perdagangan disebut komoditas pangan. Ialah apa yang kita produksi atau perdagangkan, misalnya daging, sayur, buah, dan sebagainya. Orang mengkonsumsi semua zat makanan itu secara tidak sadar, sebab dalam pendapatnya yang dikonsumsi itu makanan atau bahan makanan. Dalam susunan hidangan Indonesia, berbagai jenis makanan dapat dikelompokkan ke dalam yang pertama bahan makanan pokok, yang kedua bahan makanan lauk-lauk, terus yang ketiga bahan makanan sayur, terus yang keempat bahan makanan buah-buahan. Susunan hidangan yang mengandung keempat jenis kelompok bahan makan tersebut masing-masing dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan badan dikenal oleh para ahli gizi di Indonesia sebagai susunan 4 sehat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sulaiman. Selanjutnya yaitu kalau susunan 4 sehat ditambah dengan susu dengan jumlah yang mencukupi menjadi 5 sempurna. Slogan 45 sempurna merupakan gambaran susunan hidangan Indonesia yang sanggup memberikan gizi yang baik dan dianjurkan kepada seluruh masyarakat untuk mencapainya. Pembagian kelompok bahan-bahan makanan di atas berdasarkan rahiliah dan bukan berdasarkan fungsi dalam tubuh. 1. Bahan makanan pokok tidak dianggap lengkap dan sering orang mengkonsumsi mengatakan belum makan, mengonsumsinya belum mengatakan meskipun perutnya telah kenyang olehnya. Bahan makanan lauk pauk. Pada umumnya, kelompok bahan makanan ini merupakan sumber utama protein di dalam hidangan. Kita mengenal protein hewani, misalnya sumbernya yang berasal dari hewan atau tumbuhan. Semua bahan pangan yang berasal dari hewan seperti daging, ikan, telur, dan sebagainya. Bahan pangan yang berasal dari nabati ialah jenis kacang-kacangan, seperti kedelai dan hasil olahan yaitu tempe dan tahu. Next, please. Bahan makanan sayur dan bahan makanan buah. Kedua kelompok bahan makanan ini adalah termasuk bahan nabati, yaitu merupakan berbagai bahan tumbuhan seperti daun, akar, batang, dan bunga yang digolongkan bahan makanan buah, biasanya yang sudah matang atau setidaknya sudah tua. Buah besar dimakan mentah dan disebut cuci mulut dan disebut untuk cuci mulut. Gimana itu,
Nutrisi pada makanan setelah dikonsumsi di dalam alat pencernaan, bahan makanan diurai menjadi berbagai zat makanan atau zat gizi atau nutrien. Zat makanan inilah yang diserap melalui dinding usus dan masuk ke dalam cairan tubuh di dalam jaringan. Zat-zat makanan memenuhi fungsinya masing-masing. Fungsi zat-zat makanan secara umum ialah 1. Sebagai sumber energi atau tenaga, menyokong pertumbuhan badan, memelihara jaringan tubuh, mengganti yang rusak atau usus atau terpakai, mengatur metabolisme dan mengatur berbagai keseimbangan, misalnya keseimbangan air, asam basa, dan mineral di dalam cairan tubuh. Next. Kalau tubuh tidak cukup mendapat zat-zat gizi, maka fungsi-fungsi itu akan menderita gangguan atau hambatan. Pada kondisi kekurangan gizi, fungsi sebagai penghasil energi yang mula-mula dikorbankan. Badan akan berusaha menyesuaikan diri dengan mengurangi pemakaian energi. Secara sadar akan mengurangi gerakan atau kerja yang tidak perlu. Kemudian secara tidak sadar orang itu akan menjadi giat tanpa seperti orang yang malas, tidak mau kerja karena mereka cepat lelah dan tak sanggup mengeluarkan energi. Fungsi menyokong pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan pada dasarnya sejenis, yaitu pembentukan sel baru atau bagian-bagian lainnya. Fungsi pertumbuhan terdapat pada bayi dan anak-anak sebelum mencapai umur dewasa 18-20 tahun. Setelah mencapai umur dewasa, pertumbuhan sangat lambat sehingga praktis diabaikan. Fungsi pemeliharaan jaringan berjalan berdampingan dengan fungsi pertumbuhan, tetapi setelah fungsi pertumbuhan selesai, fungsi pemeliharaan berjalan terus sampai meninggal. Sampai berapa play? Udah selesai. Ini kelebihan satu slide. CEO emang ada. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Atau dilanjut ke kelompok 10. Silakan yang mau bertanya tentang materi gizi dan zat makanan yang sehat. Tutup aja, please. Lanjut ke 10. Mungkin cukup sekian dari kelompok 9. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.